siang, silakan duduk. Terima kasih. Ya, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, baik ya. Terima kasih ya. Jadi sebelum saya mulai kegiatan kita hari ini, saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dengan doa. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih sudah duduk. Jadi kelihatan kita hari ini ya, semua hadir semua ya. Yang sakit dan yang apa. Ya, Pak Guru harapkan semoga pertemuan kita tiap hari semuanya lengkap dalam menjaga kesehatan, supaya bisa hadir semua dalam kegiatan KBM. Pertemuan baik lalu tentang apa? Sistem reproduksi ternak jantan. Baik, apakah anak-anak semua masih ingat tentang materi yang sudah disampaikan minggu lalu? Kira-kira apa yang dipelajari minggu lalu? Jenis, testis, apa lagi? Struktur dengan penis ya. Baik, jadi Pak Guru harapkan jangan sampai materi yang sudah kita lewati minggu lalu. Jadi pertemuan kita hari ini hanya tugas dasarnya memahami anatomi, fisiologi, reproduksi ternak. Hari ini kita masuk materi tentang sistem reproduksi ternak. Untuk ketahui bersama, supaya anak-anak bisa tahu bahwa indikator pencapaian kompetisi pada KD ini itu menjelaskan bagian-bagian anatomi dan fisiologi reproduksi ternak ruminansia betina. Kemudian yang kedua, apa tuh? Yang ketiga, satu orang siapa? Aku minta satu orang ya. melakukan identifikasi sistem anatomi dan fisiologis reproduksi ternak. Oke, melakukan identifikasi sistem anatomi dan fisiologi ternak. Ini. Kemudian tujuan pembelajaran dari kompetisi dasar tersebut itu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran PBL. Ini problem based learning. Metode ini peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian dan fisiologi ternak reproduksi ternak betina dengan cepat dan percaya diri. Ini. Kemudian nanti setelah sebentar dalam bentuk kelompok itu nanti akan bekerja sama dan disiplin ini supaya bisa menghasilkan apa yang akan kamu kerjakan nanti ya. Sebentar. Jadi tolong perhatikan, nanti Pak Guru akan putarkan video. Nah, anak-anak supaya bisa memperhatikan dengan baik bagian-bagiannya alat reproduksi tersebut. Sel telur atau ovum, kemudian fungsi endokrinologi, di mana dia menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam proses kebentukan kelahiran ataupun pasca kelahiran. Di antaranya itu ada hormon estrogen, progesteron, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian D ini merupakan tuberculosis atau ovida, di mana dia berfungsi untuk menangkap sel telur yang diovulasikan. Kemudian yang kedua dia sebagai media transport spermatozoa terbentuk zigot. Kemudian yang keempat tempat seleksi spermatozoa dan pembelahan embryo. Nah, kemudian bagian C ini merupakan uterus, di mana terdiri dari dua bagian juga,
yaitu ada cornu uteri atau badan uterus dan ada corpus uteri atau tanduk uterus. Nah, untuk kornua atau corpus uteri ini atau uterus ini memiliki fungsi penghasil PGF2 alfa, kemudian dia juga tempat perkembangan fetus, tempat pembentukan plasenta atau tempat implantasi, kemudian dia menjadi tempat pengeluaran fetus saat partus atau saat kelahiran nanti. Kemudian ini bagian D merupakan organ serviks. Nah, di mana pada organ serviks ini berfungsi untuk mencegah mikroorganisme atau benda asing masuk ke dalam lumen uterus. Nah, pada dinding lumen uterus ini terdapat sel-sel penghasil cairan kental bersih bening, di mana cairan tersebut sebagai penanda bahwa ternak sapi betina ini sedang birahi. Nah, bagian E merupakan organ vagina, di mana berfungsi sebagai alat kopulatoris dan juga sebagai tempat keluarnya fetus saat partus nanti. Dan bagian F dan J ini merupakan alat kelamin luar, yang dimana F merupakan vulva, kemudian L itu ligamentum, dan N itu ada arteria uterus. Demikian video pada Baik, terima kasih sudah mengamati video dengan tenang apa saja yang kalian amati di video tadi? Bagian-bagian apa dari organ reproduksi ternak betina? Coba, yang kalian amati tadi apa-apa? Ovarium. Apa lagi? Vulva. Apa lagi? Uterus. Apa lagi? Ada yang tahu fungsi dari bagian-bagian tadi? Lo memperjelas lagi jadi tolong dengar, Guru akan memperjelaskan bagian-bagian dari organ reproduksi ternak betina. Jadi reproduksi hewan betina adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan seluruh tubuh hewan itu. Ini. Jadi sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup, khususnya hewan, ternak dalam hal ini sudah memasuki seksual maturitas atau dewasa kelamin. Ternak yang sudah dewasa kelamin ini. Kemudian setelah mengalami dewasa kelamin, alat-alat reproduksinya akan mulai berkembang dan berfungsi ini. Berfungsi dalam proses reproduksinya ini. Jadi itu alat reproduksi. Kemudian bagian-bagian alat reproduksi ternak betina dan fungsinya. Tadi anak-anak sudah mengamati video bagian-bagian alat reproduksi betina dan fungsinya. Yang pertama ada ovarium. Ini. Jadi ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina, seperti halnya pada testis. Nah, kemarin Pak Guru sudah jelaskan bahwa organ reproduksi bersama yang fungsinya sama itu testis dan ovarium. Testis pada ternak jantan ini, kemudian ovarium pada ternak betina. Betina tersebut menunjukkan tanda-tanda birahi, berarti apa yang nampak atau apa yang terjadi pada vulva itu? Ya, vulvanya ini itu. Jadi ketika ternak betina birahi, vulva ini dia akan menunjukkan tanda-tanda birahinya. Vulvanya mulai membekak, kemudian kemerahan, kemudian keluar cairan, itu. Kemudian yang ketujuh itu ada klitoris. Jadi klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang sama dengan gland penis pada
penjelasan tentang materi sistem reproduksi ternak betina. Baik. Setelah ini Pak Guru akan membentuk kalian dalam kelompok untuk diskusi ini. Untuk diskusi ya. Jadi ada sekarang Pak Guru akan menentukan kelompok untuk mempresentasikan melaporkan hasil diskusinya. Bagaimana? Mau diundi atau Pak Guru yang tentukan? Baik. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Anatomi dan fisiologi reproduksi ternak ruminansia betina. Jawab. Fungsi bagian-bagian organ reproduksi ternak ruminansia betina adalah 1. Ovarium terdiri kiri dan kanan, yang lebih besar bagian kanan. Fungsi ganda menghasilkan sel telur atau ovum. Fungsi endokrinologi menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam proses kebuntingan, kelahiran atau pasca kelahiran. 2. Tuba falopin berfungsi menangkap sel telur yang diovulasikan sebagai media transport spermatozoa mencapai tempat fertilisasi dan tempat bertemunya sel telur dan sperma sebelum terbentuk zigot, tempat seleksi spermatozoa sebelum pembelahan. Oke, sekian dari kami. Mungkin ada teman-teman ingin bertanya, kami diberikan waktu dan kesempatan. Baik. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili dari kelompok 4 untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Sebutkan 5 fungsi dari Ovidat. Terima kasih saudari Helmi. Fungsi Ovidat. Mungkin teman atau kelompok lain mau menjawab? Silakan. Oke, kepada para obat kami berikan waktu dan kesempatan. Yuk. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili 21 akan menjawab pertanyaan dari saudari Helmi. 5 fungsi dari Ovidat adalah 1. Menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. 2. Transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. 3. Tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. 4. Memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. 5. Transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Sekian dan terima kasih. Oke, kepada saudara mungkin teman-teman atau kelompok lain masih ada pertanyaan, kami berikan waktu. Ya, oke. Kepada saudari Olis, kami silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 3 akan mengajukan sebuah pertanyaan. Sebutkan tanda-tanda di sapi betina. Angin dulu. Ya, lanjut. Apa? Angin kena angin. Angin kencang sekali. Oke, lanjut diskusi. Pertanyaannya, sebutkan tanda-tanda birahi ternak sapi betina. Mungkin ada teman ingin menjawab? Ayo silakan. Oke, kepada saudara Beto. Beto, silakan. Sebutkan tanda-tanda birahi pada sapi betina ya. Oke, lanjut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Keluarnya cairan pada vagina. 2. Suka membengkak. 3. Gelisah. 4. Sering menaiki temannya. 5. Nafsu makan.
pertanian. Bagian manakah tempat embrio mulai bertumbuh dan berkembang? Bagian manakah embrio tadi mulai bertumbuh dan berkembang? Maka teman atau kelompok lain ingin menjawab, kami persilakan. Kepada saudara Hasan, sampaikan waktu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mewakili dan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tempat embrio bertumbuh dan berkembang yaitu di utero. Yuk, gambarnya bagus, rapi. Mana bos apa? Lihat, tetap dalam posisi seperti ini Sebelum Pak Guru mengakhiri kegiatan kita hari ini, jadi Pak Guru memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Betul. Nah, nanti tolong catat. Nomor 1, bagian dari alat reproduksi betina. Jelaskan fungsinya masing-masing. Jelaskan fungsi masing-masing. 3, gambarlah organ reproduksi ternak betina pada kertas manila. Itu, gambarkan. Dibuat bingkai yang bagus, kemudian dia punya keterangan yang jelas. Itu ada 3 nomor. Pertemuan minggu depan, kumpul. Itu. Jadi Pak Guru harapkan soal yang diberikan itu harus dikerjakan dengan baik. Bisa dilihat di YouTube atau dia untuk pertemuan kita minggu depan itu tentang perkandangan. Jadi memahami perkandangan ternak ruminansia. Itu nanti akan membahas model-model kandang, dan fungsi kandang untuk pertemuan minggu depan. Ini nanti tolong cari di. Jadi kegiatan KBM kita kali ini Pak Guru batasi. Nanti minggu depan baru kita ketemu lagi. Ini. Nah, jadi sebelum pulang nanti tolong rapikan kembali ini kursi di posisinya yang semula. Betul. Untuk itu mari kita berdiri untuk menutupi kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang.